Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman kabarnya sore hari ini? Tetap semangat. Ini saya lagi dolan bermain ke rumahnya Bos Dedi, yaitu seorang pengepul yang sering mengambil ikan-ikan saya, sering membeli ikan-ikan saya jikalau panen. Saya ingin menilik, ingin mengetahui lebih jauh proses-proses bagaimana usaha Mas Dedi ini kok berhasil sekali. Saya kok jadi ikut melirik ya teman-teman. Pas jalan ke sana ketepaan Mas Dedi lagi makan ikan tadi sama sang istrinya, pas selfie jadi malu saya. Akhirnya kita menepi dan diajak panen. Oke, ikuti terus keseruan panen ini teman-teman. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian ini, dari pengalaman-pengalaman saya ini. Ikuti terus teman-teman. Kalau dilihat dari sekilas titik enaknya saja, jadi seorang bos seperti Mas Dedi ini cukup enak ya teman-teman. Tinggal ponan panen di sana di sono, kirim bayaran. Tapi jangan dilihat dari segi enaknya saja. Di sini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa proses-proses pemanenan itu memerlukan suatu teknik dan tenaga yang cukup ekstrim teman-teman. Ini katanya belum seberapa ini. Kalau sudah panen ikan patin itu lebih ekstrim lagi katanya. Malah ikannya yang jumbo-jumbo. Wah, itu perlu tenaga yang ekstra. Oke, dari sini saya bisa sedikit belajar bahwa kesuksesan bisa diraih dengan ketekunan teman-teman. Makanya sebagai petani ikan, khususnya gurame ini, jangan gampang menyerah, jangan gampang loyo. Sedikit-sedikit ada keluhan, kita bingung, kita nyerah, kita putus asa, ikan kita jual. Itu salah teman-teman, katanya itu kata Mas Dedi itu. Saya pun juga saya respon dengan baik. Kita di rumah Mas Dedi dan di lokasi ini banyak diberikan petuah-petuah, banyak diberikan nasihat sebagai petani yang bangkrut. Nah, kayak gini teman-teman, ini loh. Wah. Kalau sudah begini, pas. Kalau saya ini sudah angkat tangan ini mas. Saya lari, was, gerak. Enak, jadi petani ikan saja kalau saya ini. Nah, ini hasilnya tadi pagi teman-teman di depan halaman rumahnya. Ini malam-malam saya menyempatkan dolan ke sana dan saya minta izin untuk ikut mengirim ke tempat pelelangan ikan di Sidoarjo teman-teman. Jadi saya akan ikut dalam mobilnya pengiriman, tapi biasanya istrinya tersayang yang ikut biasanya. Karena saya ikut jadi terpaksa saya yang diajak. Itu orangnya metengkreng di situ Mas Dedi, siap-siap untuk pengiriman ikannya satu halaman penuh itu. Oke, malam itu juga kita meluncur teman-teman. Nah, ini kita terdampar di depan tempat pelelangan ikan Sidoarjo karena ada
social distancing, jadi kita antri di depan bersama kru ini, teman-teman Mas Dedi semua yang solid-solid dan semangat-semangat siang dan malam. Ini kita beberapa jam, dari sejak jam 1 sampai jam setengah 3. Ini sopir andalannya. Kita antri satu persatu teman-teman, mau masuk ini, keluar satu masuk satu, makanya lama. Akhirnya kita bisa masuk dan bongkar muatan di sini. Alhamdulillah. Begini proses tempat pelelangan ikan di Sidoarjo teman-teman. Ini menjelang pagi, ramai sekali. Situ saya tidak begitu bisa mengambil video ya teman-teman. Saya keluar untuk sahur. Nah teman-teman, inilah sosok sang istri Mas Dedi yang selalu senantiasa menemani suka dan duka, baik itu merawat ikan, makan ikan, selalu bersama-sama. Salut sama mbaknya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman bahwa dukungan seorang istri itu sangat diperlukan dalam setiap usaha teman-teman. Oke, dari kejadian itu saya bisa berpikir bahwa rezeki itu tidak akan lari kemana teman-teman. Allah membagi rezeki pasti tepat sasaran. Jadi saya niatnya pertama itu akan ngikuti jejaknya Mas Dedi. Jadi ingin menjadi seorang pengepul, tapi ternyata saya kok merasa tidak mampu ya, bukan paksa ya, bukan ahli saya. Jadi akhirnya oke lah, saya menyadari bahwa saya memang sebagai petani saja dan Mas Dedi sebagai pengepul, sebagai bosnya yang mengambil ikan-ikan saya. Oke, saya menjadi bisa merenungi teman-teman. Jadi teman-teman, kita mengambil hikmahnya dari kejadian yang saya alami semalam. Kita ikut ke tempat pelelangan ikan jauh-jauh ke Sidoarjo, dari Tulungagung ke Sidoarjo, cukup berat sekali. Makanya bagi teman-teman, terus geluti hobi teman-teman, usaha teman-teman sebagai petani ikan. Semangat, apapun kondisinya, seperti kayak begini, musim corona kayak begini, tetap semangat. Seperti Mas Dedi ini, itu kata Mas Dedi, petuah Mas Dedi. Makanya sebagai senior saya cukup salut sama Mas Dedi. Sebagai petani gurame, saya cukup menghargai dan bangga mempunyai teman dan sekaligus bos seperti Mas Dedi ini. Monggo teman-teman yang ingin menjual ikannya bisa hubungi, nanti di deskripsi ada nomornya Mas Dedi. Insya Allah amanah, orangnya cukup humoris dan cukup bertanggung jawab. Itulah teman-teman sekilas balik kejadian yang bisa kita renungi di bulan suci Ramadan ini. Kita harus pandai-pandai mengambil hikmah. Kita terus lanjutkan teman-teman, lanjutkan usaha kalian, usaha kita lanjutkan, terus semangat apapun kondisinya. Sukses itu gampang, suatu saat pasti akan terjadi jika kita memang tekun-tekun dan konsisten dalam hal usaha kita. Di sini kita baru menyadari, saya baru menyadari bahwa usaha yang saya lakukan memang banyak hikmahnya. Baru saya bisa bersyukur kalau tahu seperti ini. Oke teman-teman, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan sedikit kebaikan bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini adalah channel diskusi. Saya tunggu komennya teman-teman.
Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.